bahwa alam ini dijaga dengan keharmonisan, dan keharmonisan itu dijaga dengan unsur hidup. Makanya kemudian setiap bebantenan itu semua memiliki makna. Sementara siap Bali, kalau dalam filsafatnya siap Bali, yen sing ngekeh ten ngotol gitu. Jadi kalau dia tidak bekerja keras, dia tidak makan, akan masuk rumah. Maka kucing kita itu lebih peka dan lebih dahulu mengetahui ular itu datang. Maka kemudian dia akan menjaga kita. Jadi ular itu akan dihalau oleh kucing yang ada. Menjaga kita, yang kemudian itu tidak hanya kita pelihara, tetapi kita doakan. Nah, ini kemawinan di Sarwaning Tumpe ini semua memiliki perbedaan. Nah, cuman sekarang ada beberapa kekacauan tentang pemaknaan kita terhadap hewan-hewan itu. Jadi ada semestinya kita mengupacarai atau melakukan pemaknaan terhadap ketajaman pemikiran kita, ya kemudian kita upacarai besi dan sebagainya. Yaitu sah-sah saja. Tetapi pemaknaan awalnya jangan sampai lepas bahwa tujuan dari semua tumpe itu adalah untuk mendapatkan kesempatan kita mendoakan supaya semua sekalian lingkungan ini bisa mendapatkan kebaikan. Umat sedharma yang berbahagia, sekarang ada persoalan juga terkait dengan hewan, di mana kita setiap 1 tahun sekali kita melakukan yadnya besar. Jadi pada saat sebelum nyipeng, sebelum nyepi, ada istilah ngerebeg. Ada istilahnya ngemargiang taur agung kesanga. Nah, di sana banyak hewan-hewan kita kurbankan. Banyak darah-darah hewan yang bermanfaat kita cipratkan ke pertiwi dalam rangka untuk memohon kebaikan. Kenapa demikian? Karena jelas di dalam Atharva Weda dinyatakan bahwa apabila kita ingin mendapatkan kebaikan terhadap seluruh kehidupan dan isi alam kita, mendapatkan keharmonisan antara alam besar atau makrokosmos dengan alam kecil atau mikrokosmos ini, maka kemudian keterhubungannya tidak ada lain, tidak ada bukan, harus wajib menggunakan yadnya sebagai persembahan. Di kemawinan, yadnya itu bukan hanya korban suci, tetapi yadnya itu lebih luas adalah persembahan suci. Bahwa alam ini dijaga dengan keharmonisan, dan keharmonisan itu dijaga dengan unsur hidup. Makanya kemudian setiap bebantenan itu semua memiliki makna. Maka umat kita apabila melakukan pemujaan dengan bebantenan itu harus dimaknai juga. Jangan kemudian membuat yadnya hanya sekedar berjalan, yang penting meli beperagat lalu urusan selesai. Tidak. Jadi yadnya yang dalam konteks persembahan suci adalah dibuat dengan kesucian, lalu kemudian dipersembahkan dengan kesucian, dipersembahkan di hari yang suci, dipersembahkan oleh orang yang suci, yaitu dengan yadnya yang dipersembahkan dengan landasan kitab suci. Jadi inilah kemudian disebut acara. Maka lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang deg-deg itu adalah ketika orang-orang, ketika manusianya menjaga hubungan timbal balik yang baik antara bagaimana dia melakukan pemujaan, bagaimana dia mengharapkan kebaikan, lalu kemudian dia juga melakukan kebaikan. Nah, kalau dalam hal ini kita bisa membaca kekawin Arjuna Wiwaha misalnya. Jadi ada wiramanya, wirama Manemalon seperti ini. Siapa karitaan temung hayu mesedana sarwa hayu. Siapakah tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan jika dia telah melakukan kebaikan. Niat ketemuan ngalem sedana sarwa hala, bahwa pasti dia tidak akan mendapatkan keburukan jika dia sudah melakukan keburukan itu. Tawasalisu manang saya Purwakerta dapat tinut
Jadi apa yang kita lakukan berdasarkan atas sabda-sabda leluhur, berdasarkan atas tindakan-tindakan yang apa leluhur kita lakukan, itu juga kita lakukan dengan baik saat ini demi untuk kebaikan, maka akan mendapatkan sesuatu. Apa yang akan didapatkan? Sakeharapan kasih makedar sana pandu sute, bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita dapatkan berdasarkan contoh bagaimana Sang Arjuna melakukan tapanya. Artinya apa? Tradisi itu sebagai lokal genius yang wajib kita lakukan dalam rangka untuk memperoleh keterhubungan kita dengan alam ini, sehingga yoga alam dan kehidupan manusia ini terjaga dengan baik, maka kemudian semua akan mendapatkan kebaikan. Lalu kalau sekarang kita lihat banyak sekali ketika orang-orang melakukan suatu di Tumpuk Uye, lalu kemudian hewan-hewannya ada kuluk meudeng, kuluk membaju, ampun kenten misi selempot, ampun kenten di Perciki Tirta, Ngayab, Banten. Apakah itu salah? Sesungguhnya sih tidak. Tidak ada yang salah. Ya cuman kurang tepat saja kalau kemudian itu dilakukan, tetapi memohonkan di ajeng Ida Betariang Guru tidak. Artinya tetap kita memohon dengan mempersembahkan banten tertentu sesuai arahan Lontar Sundari Game di ajeng Ida Betara Kemulan. Lalu kemudian pada hewan-hewan kita persembahkan sekedar. Lalu kemudian jangan juga berlebihan sampai pakai udeng. Apalagi kemudian anjingnya itu pakai tedung. Ya, jadi tedung kanan kiri sambil natap dan sebagainya. Nah, itu terlalu berlebihan. Sekiranya manusia otonan saja, anak-anak cucu kita tidak sampai metedungan, lalu kemudian sekarang anjing kita tedungi, ya itu keliru juga. Tetapi sebagai bentuk rasa syukur dan berharap kebaikan pada segala sekalian hewan, maka kemudian ya boleh saja itu dilakukan, tetapi yang lebih tepat adalah doakan mereka segala isi alam berupa hewan ini agar supaya mendapatkan kebaikan dan keteduhan dengan memuja Ide Sangyang Pasupati di Kemulan, memperwerti Ide Sangyang Rarekangon. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai lanjutan perlu kita juga mengingat bahwa yadnya itu adalah memuja dengan memelihara. Jadi jangan kita melakukan upacara besar pada saat Tumpuk Uye, tetapi kemudian kita lupa untuk memelihara siap Bali. Kita lupa untuk memelihara celeng Bali. Kita lupa untuk memelihara kuluk Bali. Nah, sekarang kan ada upaya dari pemerintah itu memberangus anjing rabies. Nah, oke, kita setuju. Kita sependapat, anjing-anjing yang rabies perlu diberantas karena dia bisa berbahaya bagi kehidupan kita. Tetapi bagi hewan yang tidak rabies, bagi anjing yang tidak berbahaya, tentu niki harus ada unsur penyelamatan sebagai wujud nyata dari Tumpuk Uye itu. Agar jangan kita Tumpuk Uye berupacara besar, tetapi kita tidak memelihara anjing Bali yang kemudian kita gunakan untuk persembahan. Agar supaya kita tidak melakukan yadnya besar pada saat Tumpuk Uye, tapi kita lupa memelihara siap. Karena nanti kita memerlukan siap berumbun, siap wangkas, putih siungan, kelau bojog, kelau cendana. Di mana kita cari kalau sekarang kita hanya melestarikan ayam broiler? Sementara itu warnanya hanya putih nulus, hanya satu warna. Sementara siap Bali, kalau dalam filsafatnya siap Bali, yen sing ngekeh ten ngotol gitu. Jadi kalau dia tidak bekerja keras, dia tidak makan. Artinya apa? Ini ada filsafat yang disampaikan bahwa setiap ada orang mebayu hoton, setiap ada orang yang melakukan upacara ritual manusianya, kita memerlukan ayam tertentu. Artinya apa? Dengan pengorbanan hewan itu, kita nuasin sifat karakter rajas manusia itu sendiri. Misalnya kalau dia lahir pada hari Jumat,
maka dia menggunakan siap yang berwarna kelau. Jika namanya ada sesayut wilet Raja Bira, siap kelau. Kemudian lahir pada hari Sabtu, dia menggunakan siap bing. Kemudian ada di hari-hari hari Kamis misalnya, dia menggunakan siap wangkas dan sebagainya. Lalu di mana kita nyari siap wangkas, siap kelau, siap bing kalau kita tidak memelihara? Maka dari itu momentum PUY ini sesungguhnya adalah bukan hanya kita melantunkan doa kepada beliau, tetapi juga ada upaya untuk diingatkan. Belajar memelihara, belajar kemudian untuk memunculkan unsur-unsur Tuhan dalam diri untuk kita wujud nyatakan dengan bentuk memuja dengan memelihara. Memelihara mereka dengan baik, kemudian memberikan penghidupan dia dengan baik, bahwa kemudian dia berbahaya kita berantas, oke. Tetapi yang masih baik-baik tentu harus kita lestarikan dan bagaimana upaya kita untuk melestarikan hal itu. Umat sedharma yang berbahagia, minta air dulu. Ya. Ya. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat salah satu lontar yang juga berkaitan dengan keberadaan hewan. Di dalam lontar Aji Palayon. Di sana diceritakan bagaimana perjalanan Atma menuju pencerahan. Nah, kita sebutlah menuju swarga, sinar yang maha mulia. Nah, di dalam lontar itu dinyatakan bahwa apabila manusia dalam kehidupannya menyelamatkan hewan-hewan air misalnya. Jadi ada berbagai jenis hewan air, kita selamatkan dia, kita berikan kebaikan kehidupan di alam ini, maka kemudian apabila dinyatakan Atma akan nyebrang tukad, Atma akan dinyatakan nyebrang segara, nyebrang danu dan sebagainya, maka hewan-hewan yang kita bantu di sini akan menyelamatkan kehidupan kita nanti di alam sana oleh hewan-hewan itu. Yang kedua, ada kemudian apabila kita menyelamatkan hewan-hewan yang kita pelihara. Jadi kita pelihara memang hewan itu, lalu kemudian kita membuat baik memeliharanya, maka suatu saat begitu kita berada di alam lain, maka jiwa-jiwa itu juga yang akan menyelamatkan kita. Ada banyak hewan-hewan yang mungkin ada di lingkungan kita yang menyentuh kehidupan kita secara langsung. Dengan tersentuh oleh kehidupan kita, maka kemudian kita akan berupaya untuk menjaga dan memelihara mereka. Nah, lakukanlah memelihara ini dengan baik, lalu kemudian suatu saat akan bermanfaat pada kehidupan kita. Tidak jarang kita lihat di media-media yang kita tonton, misalnya ada sebuah warung yang setiap pagi selalu di depan warungnya itu ada anjing liar yang tidur di sana. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang yang punya warung itu rajin untuk menyediakan makanan pada hewan-hewan itu. Lalu kemudian hewan itu berterima kasih dengan menjaga warungnya. Nah, suatu ketika ada penghuni warung yang mungkin tidak kenal dengan hewan itu, mengusir hewan itu dari depan warung. Lalu apa yang terjadi? Ternyata warung itu sudah lama diincar oleh dusta. Dusta ini adalah orang-orang yang berniat jahat. Ketika anjing itu diusir, lalu kemudian anjingnya tidak ada, maka terjadilah perampokan pada warung itu. Lalu kemudian dia lihat CCTV-nya. Di dalam CCTV itu ternyata dilihat bahwa ternyata anjing yang diusir itu adalah anjing yang menjaga warung itu dari bahaya-bahaya pencurian itu. Artinya apa? Hewan memiliki kepekaan yang luar biasa dengan caranya sendiri untuk mengucapkan terima kasih kepada kita sebagai manusia. Kita sudah banyak dibantu oleh hewan-hewan itu, lalu kemudian kita tidak mengerti cara yang paling baik untuk berterima kasih. Selain kita pelihara mereka, kita berikan makanan, kemudian kita mandikan agar supaya dia menjadi baik. Tetapi ada unsur spirit sebenarnya yang kita peroleh.
Jadi spirit itu bukan hanya diperoleh ketika kita melakukan yadnya, ketika kita melakukan tapa berata, tidak. Ketika kita mengingat lingkungan berupa hewan juga, itu akan memberikan dampak yang positif bagi kita. Seperti misalnya kucing. Nah, ada cerita bahwa di setiap rumah kita wajib kita memelihara kucing. Karena ternyata suatu ketika ada hewan melata datang ke rumah, misalnya ular akan masuk rumah, maka kucing kita itu lebih peka dan lebih dahulu mengetahui ular itu datang. Maka kemudian dia akan menjaga kita. Jadi ular itu akan dihalau oleh kucing yang ada. Anjing juga begitu. Anjing juga akan menjadi tetenger bagi lingkungan kita. Tetenger itu adalah dia memberikan kita alarm bahwa akan ada bahaya, akan ada sesuatu, maka kemudian ada anjing yang menggonggong, ada anjing yang melolong, yang kemudian memberikan kita dampak, memberikan kita nasihat bahwa kemudian ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai. Berlatar dari lontar aji pelayon itu, maka apabila kita menemukan hewan, kemudian kita pelihara, kemudian kita berikan dia kebaikan, maka kemudian kebaikan itu juga akan datang kepada kita. Maka kemudian benarlah sastra Sundarigama yang juga mempertegas, haywe tan masih ring sarwo prani, apa nikang prani ngaraning prane. Janganlah kau tidak ulas asih kepada hewan sarwo prani, karena itu adalah sumber kehidupan prane. Nah, karena hewan adalah sumber penghidupan, sudah jelas. Kita biasanya kalau makan pasti ada temannya berupa daging, kemudian ikan dan sebagainya. Itu bukan hanya sebagai wujud nyata persembahan alam berupa hewan kepada kehidupan kita, tetapi juga adalah karena kita sudah melakukan hal baik kepada alam itu. Maka kemudian ditumpuk uye, walaupun kita tidak memelihara ikan yang ada di laut, tetapi kita tetap berdoa agar supaya apa isi laut kemudian mendapatkan kebaikan. Dan faktanya dagang pindang itu akan selalu membawakan kita pindang, kemudian dagang ikan selalu membawakan kita ikan segar, bahwa itulah sesungguhnya makna dari upaya kita mendoa pada tumpuk uye itu. Umat sedharma yang berbahagia, ada lagi yang lain. Apakah kemudian mereka hewan-hewan yang kita doakan itu akan serta-merta untuk juga berdoa, mendoakan kehidupan kita? Mereka tidak melakukan doa, tetapi mereka melakukan aksi nyata bahwa dengan perilaku mereka kita mendapatkan penyelamatan. Ada banyak hal seperti misalnya lontar carcan titiran. Jadi kalau ada seorang brahmana, pembelajar Weda memelihara titiran tertentu, maka kemudian kebrahmanannya meningkat. Seorang kesatria, seorang penjaga pertahanan, menjaga titiran tertentu dengan bulu tertentu dan ciri-ciri tertentu, maka kemudian kesatriaannya itu kemudian meningkat. Betul-betul dia memberikan manfaat. Nah kemudian ada seorang waisya, pedagang. Jadi ini sudah banyak sekali cerita bahwa apabila dia memelihara titiran tertentu, memelihara burung tertentu, maka kemudian kehidupannya menjadi meningkat. Mulai dari rezekinya berdatangan, kesehatannya berdatangan dan sebagainya. Artinya apa? Ternyata ada nilai spirit di balik tumpuk uye yang kita lakukan untuk mendoakan hewan-hewan. Ternyata spiritnya adalah spiritual kita itu secara niskala kita juga dibantu oleh hewan itu untuk meningkatkan berbagai macam bentuk kebaikan yang kita peroleh. Maka kemudian apapun yang kita persembahkan, apapun kita lakukan yang positif terhadap hewan-hewan yang ada, sesungguhnya hewan itu akan memberikan dampak positif juga pada kehidupan kita. Tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa dengan kita melakukan 5 kebaikan kepada hewan, lalu kemudian 5 kebaikan juga akan datang. Tidak. Bisa lebih berkali lipat akan datang. Bayangkan kemudian ada orang yang kehidupannya malah ini misalnya pincang, kakinya putus, dia tidak punya kemampuan lebih untuk bekerja, tetapi dia
memelihara hewan tertentu secara ajaib, kemudian dia dapatkan, lalu kemudian dengan dia pelihara dengan baik hewan itu, semua hal kebaikan kemudian datang pada dirinya. Artinya apa? Tumpek Uye bukan hanya mengupacarai hewan-hewan peliharaan, tetapi berdoa agar keberadaan kehidupan kita terselamatkan oleh hewan-hewan tertentu. Bahkan banyak ada unsur-unsur penyelamatan yang dilakukan oleh hewan-hewan terhadap kehidupan kita. Ada misalnya di pekarangan orang-orang keluarganya pada sakit, lalu kemudian ditanyakan, ring bahas PPC, oh ternyata ini kirangan mencaru siap selem misalnya. Jadi kita memerlukan jiwa janggaman dari siap selem itu untuk kita gunakan sebagai persembahan, lalu kemudian itu akan mendapatkan keharmonisan pada kehidupan kita. Jadi setelah mencaru lalu kemudian hidupnya menjadi lebih harmonis, sakitnya hilang, kemudian rezekinya datang. Kemudian ada lagi ketika pada waktu tertentu dia melakukan upacara harus wajib mebayuh istilahnya. Ketika mebayuh, dia menggunakan ayam tertentu, otomatis kita mencari ayam itu, lalu jiwa janggaman dari ayam itu kita persembahkan sebagai upacara. Itu sebagai nuasin segala kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu, lalu kemudian supaya mendapatkan peningkatan kualitas yang lebih tinggi. Artinya apa? Bahwa semua yang ada di lingkungan kita ini apabila terjadi ketidakharmonisan, doa kita pada saat Tumpek Uye dengan mendoakan semua hewan-hewan itu akan terwujudkan, bahwa hewan-hewan itu menjadi penyelamat bagi kehidupan kita. Umat sedharma yang berbahagia, tentu kita agak berbeda dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya kita memperhatikan kita yang hidup sebagai manusia, tetapi semua unsur lingkungan kita juga harus kita perhatikan. Hewan, tumbuhan, ilmu pengetahuan, unsur seni, ikatan tali kasih di tumpak kerulut, semua ini sesungguhnya adalah menjadikan kita manusia yang utama. Maka kemudian ada istilah sadkertih, itu sesungguhnya adalah 6 cara untuk mencapai kesejahteraan, tidak lain dan tidak bukan bisa kita munculkan dengan cara baiknya kita melakukan perayaan, pemujaan dan pemeliharaan sebagai makna dari kemeriahan rahina suci tumpek yang ada. Tumpek itu mendekatkan, tumpek itu adalah ujung dari puncak bakti kita, sehingga kemudian alam dan lingkungan kita ini bisa memberikan kebaikan. Madhu watanta yate madug saranti sinduwaha madwirna hasanwo sadihi. Bahwa semua akan memberikan kebaikan apabila kita melakukan kebaikan. Apabila kita melakukan kebaikan kepada alam, maka alam akan memberikan rasa manis. Air memberikan rasa manis, udara memberikan rasa manis, hewan-hewan dengan kelucuannya memberikan rasa manis, sehingga kehidupan kita menjadi lebih harmonis. Apabila kita sekali saja melangkah untuk menjaga kesejagatan, keharmonisan di alam ini, maka Tuhan akan beribu-ribu langkah memelihara kehidupan kita ini dan memberikan apa yang kita butuhkan. Umat sedharma yang berbahagia, sarwa prani hitangkara, janganlah itu dijadikan hanya sebuah doa. Tetapi sarwa prani hitangkara harus kita wujud nyatakan dengan memelihara hewan-hewan yang ada, untuk kemudian kita kembalikan gunakan sebagai alat untuk persembahan, untuk menjaga keharmonisan itu. Sebagai kesimpulan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, Tumpek Uye itu bukan hanya sekedar mengupacarai atau mendoakan hewan-hewan yang kita pelihara. Tetapi Tumpek Uye juga adalah mendoakan seluruh hewan yang hidup agar supaya memberikan kebaikan pada alam ini. Kemudian yang kedua, Tumpek Uye bukan otonan untuk hewan, tetapi rahina becik untuk kita mendoakan seluruh hewan ini agar supaya dia juga memberikan kebaikan pada kehidupan kita. Dan yang terakhir, bahwa hewan-hewan membantu kehidupan kita, hewan-hewan bisa menjadi penyelamat pada kehidupan kita, maka selama semasih bisa kita melakukan kebaikan kepada segala macam hewan, lakukanlah.
karena itu akan memberikan dampak yang positif pada kehidupan kita. Bahwa tidak ada kebaikan yang akan kita peroleh kalau kita tidak melakukan kebaikan itu dengan sempurna, dengan seoptimal mungkin. Maka dari itu, melalui tumpe uye, melalui berbagai tumpe, mari kita jaga, kita rawat adab kehidupan kita dengan cara memuliakannya, melakukan, mendoakan, lalu kemudian diwujud nyatakan dengan aksi nyata kita untuk menjaga hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Mohon maaf apabila ada kurang yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat, rahajeng, raina suci, tumpe uye. Mari kita pelihara hewan-hewan di lingkungan kita untuk keharmonisan kehidupan kita dan alam kita. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.